Halo, saya Pak Juara Sirait. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 SMP. Materinya itu tentang mekanisme pernapasan. Jadi kita akan belajar cara bagaimana bernapas, pernapasan dada, pernapasan perut, inspirasi bahkan ekspirasi. Supaya lebih jelasnya kita akan bahas dalam video berikut ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih. Sebelum kita ke mekanisme pernapasan, kita harus tahu organ-organ pendukung dari sistem pernapasan, yaitu adalah paru-paru. Paru-paru sendiri biasanya disebut dengan pulmo. Nah, ini dia bentuk paru-paru. Oke, kemudian di dalam paru-paru terdapat sekitar 300 juta alveolus. Dan di video sebelumnya kita sudah bahas struktur atau organ-organ per sistem pernapasan itu termasuk alveolus. Oke, jadi di dalam paru-paru terdapat sebagian bronkus, ini bronkus ya, ini lanjutan dari bronkus sebagian. Kenapa disebut sebagian? Karena dari sini bronkus masuk ke paru-paru, ada di paru-paru sebagian. Kemudian bronchiolus, ini dia bronchiolus, kemudian alveolus percabangannya, ini dia alveolus yang ini. Oke, kemudian kapiler alveolus yang ada pada alveolus sendiri. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas ya, bisa gas ini maksudnya ada gas oksigen dan ada gas karbon dioksida. Paru-paru dilapisi atau dibungkus oleh suatu selaput yang disebut pleura. Jadi pleura ini sering disebut selaput paru-paru. Ingat ya, pleura sama dengan selaput paru-paru. Jadi pleura tersusun atas dua lapisan. Yang pertama lapisan dalam atau disebut pleura visceral. Ini lapisan dalam ini menempel langsung pada paru-paru. Kemudian ada lapisan yang luar disebut dengan pleura parietal. Ini bersinggungan pada organ sekitar paru-paru. Jadi di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat yang namanya rongga pleura. Rongga pleura ini adalah rongga di antara paru-paru yang berisi cairan di antara paru-paru, maksudnya di antara lapisan dalam dan lapisan luar tadi ya, yang berisi cairan pelumas untuk mendukung kerja paru-paru. Nah, di dalam tubuh kita, paru-paru terbagi menjadi dua jenis, yaitu paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Paru-paru kanan yang ini dan paru-paru kiri yang ini. Paru-paru kanan pasti lebih besar daripada paru-paru kiri. Kenapa? Karena pada paru-paru kanan terdapat 3 bagian atau 3 lobus. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Sementara pada paru-paru kiri hanya ada 2 lobus. Ini lobus yang pertama dan ini lobus yang kedua. Inilah yang menyebabkan kalau paru-paru sebelah kanan ini cenderung lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri. Untuk menghindari paru-paru dari berbagai benturan atau goncangan yang dapat langsung mengenainya, paru-paru sendiri dilindungi oleh kelompok tulang pada bagian dada, yaitu tulang dada yang ini. Oke, kemudian tulang rusuk dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi ini dia. Jadi paru-paru dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk supaya tidak terjadi atau menghindari berbagai benturan atau goncangan. Selain itu, di sekitar paru-paru terdapat otot-otot yang aktif bekerja ketika kita bernapas. Jadi otot-otot itu adalah otot antar tulang rusuk dan otot diafragma di sekitar paru-paru. Di sekitar ini dia, di dalam tulang rusuk inilah ada paru-paru. Jadi di sekitar paru-paru ini ada otot antar tulang rusuk dan otot diafragma yang dapat juga bekerja atau berada pada paru-paru. Nah, kita mau bahas proses inspirasi dan proses ekspirasi. Apa artinya? Jadi inspirasi itu artinya menarik napas.
Gak usah bingung ya, inspirasi itu artinya menarik nafas, kemudian ekspirasi artinya menghembuskan nafas. Nah, proses inspirasi atau biasa disebut inhalasi merupakan proses masuknya udara ke paru-paru dan dirasakan saat kita menarik napas seperti yang saya kasih tahu tadi. Kemudian, proses ekspirasi atau ekshalasi merupakan proses keluarnya udara dari paru-paru dirasakan saat kita menarik napas. Jadi inspirasi itu ketika kita menarik napas, ekspirasi itu adalah ketika kita menghembuskan napas. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas secara terperinci. Oke, mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ini pada dasarnya baik inspirasi atau menarik napas maupun ekspirasi atau menghembuskan napas dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, ada nanti istilah kontraksi dan relaksasi otot paru-paru. Kemudian yang kedua, ada perubahan volume dan ada perubahan tekanan. Volume dan tekanan tentu saja pada paru-paru. Oke, inspirasi tadi saya bilangkan ada inspirasi dan ada ekspirasi. Jadi inspirasi ini disebabkan terjadi apabila otot berkontraksi, otot di paru-paru berkontraksi. Kemudian ekspirasi disebabkan apabila terjadi relaksasi. Oke, nah kontraksi maupun relaksasi mempunyai akibat atau mempunyai efek. Jadi apabila paru-paru berkontraksi atau berelaksasi akan menyebabkan perubahan volume pada rongga dada. Perubahan volume pada rongga dada. Jadi kalau sudah berubah volume pada rongga dada, berarti otomatis tekanan pada paru-paru juga akan berubah. Akan terjadi perubahan tekanan pada paru-paru. Nah, perubahan yang pertama, misalnya paru-paru udara masuk ke paru-paru. Itulah yang udara masuk ke paru-paru, itulah ketika kita menghirup udara terjadi inspirasi. Tetapi kalau udara keluar dari paru-paru, itulah kita yang menghembuskan napas, maka terjadilah ekspirasi. Kita bahas secara terperinci. Ini dia inspirasi. Jadi inspirasi disebabkan oleh kontraksi otot. Ingat ya, inspirasi disebabkan oleh kontraksi otot. Sehingga rongga dada membesar. Oke, kalau rongga dada membesar, coba bayangkan, kita bayangkan rongga dada membesar berarti volume rongga dada semakin besar ya. Oke. Nah, menurut hukum Boyle, apabila suhu tetap, tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Ingat aja yang merah ini, tekanan berbanding terbalik dengan volumenya. Berbanding terbalik artinya apabila tekanan semakin besar, volumenya pasti akan semakin kecil. Atau kalau tekanannya semakin kecil, volumenya pasti semakin besar. Itu artinya berbanding terbalik berdasarkan hukum Boyle. Nah, kalau tekanannya semakin besar tadi saya bilangkan, maka volumenya semakin kecil. Jadi ketika rongga dada membesar atau volumenya semakin besar, volume rongga dada semakin besar, otomatis tekanan paru-paru semakin kecil. Kenapa? Karena berdasarkan hukum Boyle tadi, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Kan inspirasi tadi disebabkan oleh kontraksi otot. Kalau terjadi kontraksi otot, rongga dada membesar, artinya volumenya semakin besar. Kalau volumenya semakin besar, maka tekanan udara pasti akan semakin kecil dibandingkan tekanan atmosfer. Nah, ada istilah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer ini apa? Tekanan atmosfer adalah tekanan yang ditimbul oleh udara atmosfer di permukaan bumi. Termasuk tubuh manusia, besarnya relatif konstan. Nggak usah bingung, tidak perlu bingung, tekanan atmosfer ini adalah tekanan udara yang ada di sekitar kita. Oke, kemudian ada istilah lagi tekanan paru-paru. Berarti seperti namanya, berarti tekanan paru-paru adalah tekanan yang dihasilkan dalam paru-paru. Besarnya relatif berubah-ubah. Kalau kita bernapas atau menghembuskan nafas akan berubah sesuai, makanya dibuat di sini besarnya tekanan paru-paru besarnya relatif berubah-ubah. Oke,
Perinciannya seperti ini. Kalau udara bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah, udara bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah, maka hal ini akan menyebabkan udara dari atmosfer atau dari luar tubuh kita masuk ke paru-paru. Nah, seperti menghirup udara. Itulah ini. Jadi hal ini menyebabkan udara dari atmosfer atau dari luar tubuh kita masuk ke paru-paru, sehingga paru-paru kita mengembang seperti menghirup udara. Jadi paru-paru kita mengembang. Oke, sekarang ekspirasi. Ekspirasi ini terjadi karena otot berelaksasi atau relaksasi otot. Kalau otot berelaksasi, rongga dada semakin kecil. Rongga dada semakin kecil artinya volumenya akan semakin menurun atau semakin kecil juga. Nah, berdasarkan hukum Boyle tadi, kalau tekanan itu berbanding terbalik dengan volumenya. Volumenya kan semakin kecil ya, atau makin menurun, otomatis tekanannya ini sudah pasti semakin tinggi. Jadi menyebabkan tekanan paru-paru semakin tinggi dibandingkan tekanan pada atmosfer. Oke, misalnya ini dia udara yang bergerak. Tadi kan udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Dalam hal ini kan tekanan tinggi di paru-paru tadi karena kita mau menghembuskan nafas. Oke, kemudian tekanan yang rendah adalah tekanan di atmosfer atau di sekitar tubuh kita. Jadi hal inilah yang menyebabkan udara dari paru-paru itu keluar. Nah, inilah yang kita lakukan seperti menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas, paru-paru mengempis. Nah, mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Pasti kita pernah melakukan pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Kita akan bahas satu-satu. Pernapasan dada. Oke, mekanisme pernapasan dada merupakan suatu mekanisme pernapasan yang disebabkan oleh aktivitas otot-otot antar tulang rusuk. Jadi, pernapasan dada ini disebabkan oleh aktivitas otot-otot antar tulang rusuk atau sering disebut OATR. OATR sendiri merupakan otot yang menempel pada tulang rusuk. Apabila OATR beraktivitas, maka ini akan menghasilkan atau menyebabkan perubahan posisi tulang-tulang rusuk. Nah, apabila otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, ini akan menyebabkan posisi tulang rusuk kita akan terangkat. Dan apabila otot-otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka posisi tulang rusuk akan kembali seperti semula, seperti menghembuskan nafas. Jadi mekanisme pernapasan dada ya pasti ada inspirasi atau ekspirasi, atau pasti ada menghirup udara dan menghembuskan udara. Itu artinya inspirasi dan ekspirasi tadi ya. Nah, kita bahas inspirasi pada pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk berkontraksi atau OATR, kita singkat OATR saja ya. Jika OATR berkontraksi, maka tulang rusuk itu akan terangkat. Nah, tulang rusuk yang terangkat menyebabkan volume rongga dada meningkat. Ingat hukum Boyle tadi, volume berbanding terbalik dengan tekanan. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Tadi kan volumenya ini meningkat. Otomatis karena dia berbanding terbalik, otomatis tekanannya akan menurun. Oke? Otomatis tekanannya akan menurun sehingga paru-paru kita mengembang. Baik, sekarang ke ekspirasi pada pernapasan dada. OATR-nya berelaksasi. Apabila OATR-nya berelaksasi, ini akan menyebabkan tulang rusuk terangkat kembali ke posisi semula. Nah, tulang rusuk tadi terangkat kembali ke posisi semula atau berubah ke posisi semula, sehingga volume rongga dada itu menurun. Volume rongga dadanya menurun. Berdasarkan hukum Boyle, volume ini berbanding terbalik dengan tekanan. Karena volumenya tadi menurun, otomatis tekanannya sudah pasti meningkat, sehingga akan menyebabkan paru-paru mengempis seperti kita menghembuskan nafas.
Oke, ya, seperti itu ya, inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada. Sekarang kita ke pernapasan perut. Ya, mekanisme pernapasan perut, mekanismenya pernapasan yang disebabkan oleh aktivitas otot diafragma. Ingat ya, kalau tadi pernapasan dada disebabkan oleh aktivitas otot antar tulang rusuk, tapi untuk pernapasan perut disebabkan oleh otot diafragma. Jadi otot diafragma atau sering disebut dengan otot perut merupakan otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Oke, otot diafragma apabila berkontraksi, maka diafragmanya mendatar. Diafragma ini bayangkan, ganti aja diafragma ini menjadi perut ya, supaya lebih gampang. Jadi apabila otot perut berkontraksi, maka perut kita mendatar. Sudah? Dan apabila otot perut kita berelaksasi, maka perut kita melengkung atau kembali ke posisi awalnya. Sudah? Pada pernapasan perut pasti ada inspirasi dan ada ekspirasi. Maksudnya pada pernapasan perut pasti ada menghirup udara dan ada menghembuskan udara. Oke, kita bahas satu-satu dari inspirasi pada pernapasan perut. Jika otot diafragma berkontraksi, ini akan menyebabkan diafragma kita mendatar. Sudah? Kalau diafragma kita mendatar, volume rongga dada membesar. Volumenya membesar. Berdasarkan hukum Boyle, volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Karena volumenya membesar, maka tekanannya pasti mengecil. Karena berbanding terbalik ya, volumenya membesar, tekanannya pasti mengecil. Tekanan yang mengecil pada paru-paru akan menyebabkan udara masuk ke paru-paru sehingga paru-parunya membesar. Oke? Dan ini dia ekspirasi pada pernapasan perut. Ekspirasi pada pernapasan perut terjadi apabila otot diafragma berelaksasi. Ingat tadi ya, kalau diafragma ini adalah perut. Otot diafragma berelaksasi, maka akan menyebabkan diafragma kita akan melengkung. Atau melengkung dalam hal ini adalah kembali ke posisi semula. Sudah? Kalau dia kembali ke posisi semula, otomatis volume rongga dada atau perut itu mengecil. Sudah? Maksud saya perut ya, volumenya mengecil. Ingat hukum Boyle, kalau volumenya mengecil berarti tekanannya akan meningkat atau akan semakin besar. Kalau tekanan semakin besar, maka udara keluar ke paru-paru sehingga udara keluar dari paru-paru ya. Udara keluar dari paru-paru sehingga paru-paru kita akan semakin mengempis. Oke, jadi pernapasan perut adalah pernapasan yang diharapkan kita melakukan pernapasan perut karena baik untuk tubuh kita. Kenapa? Karena pernapasan perut sendiri dapat memaksimalkan pemasukan udara hingga 75% dari pernapasan normal. Jadi artinya pernapasan perut ini baik untuk kita. Pernapasan perut ini sering kita lakukan pada saat biasanya kita tidur. Jadi pernapasan perut biasanya kita lakukan pada saat kita tidur. Oke. Jadi manfaat dari pernapasan perut itu ada banyak. Yang pertama, oksigen masuk ke tubuh lebih banyak. Karena tadi hingga 75% ya masuknya ke tubuh kita dibandingkan dari pernapasan normal. Kemudian fungsinya yang kedua, baik bagi kesehatan paru-paru. Ya jelas ya, kalau lebih banyak udara atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, maka efeknya akan baik untuk kesehatan paru-paru. Kemudian memperlambat laju pernapasan. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat, meringankan kerja jantung. Otomatis ke jantung apabila paru-paru itu banyak oksigen yang masuk, maka akan meringankan kerja jantung. Kemudian bisa juga menurunkan tekanan darah.